Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 7 Desember 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Kita diingatkan bahwa setiap pribadi sangat berharga dan dicintai Tuhan secara khusus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kebaikan dan cintamu. Terima kasih juga karena Engkau sangat mencintai manusia secara khusus. Engkau sangat menghargai kami manusia secara pribadi. Kami mohon gerakkanlah hati dan pikiran kami, agar kami pun selalu mengasihimu dengan sepenuh hati. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah setiap pribadi sangat berharga dan dicintai Tuhan secara khusus. Manusia adalah ciptaan Allah yang sangat berharga dari semua ciptaannya. Dia menciptakan manusia seturut gambarannya sendiri. Dia tidak menciptakan manusia dengan sepatah kata saja. Dia menciptakan manusia lewat proses yang cukup panjang. Dia duduk mengambil tanah liat, mengaduk-adukkan tanah liat itu, lalu membuat kerangka tubuh manusia. Sesudah membuat kerangka tubuh manusia, tubuh itu tetap mati. Untuk menghidupkan tubuh manusia yang sudah dibentuknya, Tuhan memasukkan rohnya sendiri. Tubuh dan roh manusia itu sesungguhnya milik Tuhan sendiri. Sebagai barang miliknya, pasti manusia itu sangat mulia dan sangat berharga. Karena itu, di saat manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak menutup mata melihat kesengsaraannya. Dia berjanji untuk menyelamatkannya. Dia mengutus anaknya untuk menyelamatkannya. Dia menghendaki agar manusia yang hilang itu dibawanya kembali ke pangkuannya. Dia menghendaki agar di mana dia berada, manusia pun ada bersamanya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengingatkan kita akan besarnya kasih Tuhan akan manusia. Bagi Tuhan, setiap pribadi adalah unik. Setiap pribadi punya keistimewaannya. Karena itu, di saat satu domba atau manusia hilang, dia harus mencarinya sampai ditemukannya dan dibawanya pulang. Bagi Tuhan, bukan soal jumlah, tetapi soal nilai dari setiap pribadi. Setiap pribadi sangat berharga dan dicintai Tuhan secara khusus. Tuhan mengenal dan mencintai kita secara pribadi. Setiap pribadi sangatlah istimewa baginya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bagaimana tanggapan kita akan kasih Tuhan? Apakah kita selalu merasakan betapa mulianya Tuhan? Apakah kita selalu mencintainya?
Apakah kita selalu bangun kembali setelah kita jatuh dan memohon ampun dari Tuhan yang selalu mencintai kita? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sambil menantikan kedatangan Kristus, cucilah jiwa raga kita dengan sakramen pengampunan dosa, agar di saat Kristus tiba, Dia boleh merasa bahagia bersemayam di dalam rumah hati kita. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.